Halo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang saya kasihi. Bertemu lagi di channel Legend Chen. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ingat, subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya, supaya semakin banyak yang bisa mendapatkan ilmu yang sama seperti kamu. Yuk, segera di-subscribe, di-like, dan di-share, biar makin semangat lagi Legend Chen membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian, supaya ketika ada yang penting bisa langsung dicatat. Video kali ini kita akan belajar KD 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Ayo, kita ikuti pembelajaran selengkapnya. Pertama-tama, kita akan membahas tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada slide ini, kalian bisa melihat pengertian pertumbuhan manusia. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh yang dapat diukur dengan angka. Contohnya, tinggi badan, besar badan, dan berat badan. Tinggi badan dapat diukur menggunakan meteran, sedangkan berat badan dapat diukur menggunakan timbangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam masa kandungan sampai tahap dewasa. Pada tahap dewasa, manusia akan berhenti bertumbuh. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia diantaranya faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Oleh sebab itu, manusia harus memakan makanan yang baik untuk pertumbuhan. Makanan yang baik adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Pada slide berikut ini, kita akan belajar tentang perkembangan manusia. Perkembangan adalah proses pematangan fungsi sel tubuh menuju ke dewasa. Hal ini tidak dapat diukur dengan angka. Mari kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar yang paling kiri, manusia lahir sebagai bayi. Bayi memiliki kemampuan menangis. Kemudian, bayi tersebut berkembang menjadi batita yang memiliki kemampuan berjalan. Kemudian berkembang lagi menjadi balita, memiliki kemampuan menulis dan membaca. Lalu berkembang menjadi anak, remaja, dewasa, dan lansia. Pada setiap tahap tersebut, manusia mengalami perkembangan sel tubuh. Ini tidak dapat diukur dengan alat. Jadi sekarang kalian mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalau pertumbuhan manusia bisa diukur dengan alat, sedangkan perkembangan manusia tidak dapat diukur dengan alat. Mari sekarang kita melihat tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia dilahirkan sebagai seorang bayi. Bayi yaitu masa seseorang dari lahir hingga berusia 1 tahun. Kemudian bayi bertumbuh dan berkembang menjadi batita. Batita adalah masa seseorang dari umur 1 sampai 3 tahun. Kemudian batita berkembang dan bertumbuh menjadi balita. Balita
adalah masa anak-anak di atas umur 3 sampai 5 tahun. Balita berkembang dan bertumbuh menjadi anak-anak. Masa anak-anak yaitu masa seseorang yang dimulai dari umur 5 sampai 11 tahun. Anak-anak bertumbuh dan berkembang menjadi remaja. Remaja yaitu masa seseorang yang dimulai dari umur 11 sampai 21 tahun. Remaja bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Dewasa adalah masa seseorang yang dimulai dari umur 21 sampai 55 tahun. Dewasa bertumbuh dan berkembang menjadi lansia, singkatan dari lanjut usia. Lansia adalah masa seseorang yang dimulai dari umur 55 tahun ke atas. Pada masa remaja disebut juga masa pubertas. Pubertas berasal dari bahasa Latin, yaitu pubes. Pubes artinya usia menuju kedewasaan. Jadi, pubertas adalah masa transisi atau masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Seseorang yang mengalami masa pubertas mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Remaja yang sedang pubertas mengalami dua perubahan, yaitu perubahan utama yang disebut juga perubahan primer dan perubahan fisik yang disebut juga perubahan sekunder. Perubahan primer dan perubahan sekunder ini dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan. Perubahan primer atau biasa disebut juga perubahan utama adalah tanda awal seseorang memasuki masa pubertas. Perubahan primer ini tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sedangkan perubahan sekunder atau disebut juga perubahan fisik adalah perubahan yang terjadi setelah perubahan primer. Perubahan ini meliputi perubahan fisik dan psikis. Perubahan ini dapat dilihat oleh orang lain. Ayo sekarang kita bahas pubertas pada remaja pria terlebih dahulu. Pubertas pada remaja pria memiliki rentang usia 10 sampai 15 tahun. Pria mengalami perubahan primer berupa mimpi basah. Mimpi basah merupakan tanda awal remaja pria menghasilkan sel sperma yang dihasilkan oleh testis. Mimpi basah terjadi pada remaja pria saat tidur. Jadi, ketika bangun tidur, remaja pria tersebut mendapati celananya basah. Basah ini terjadi karena keluarnya sperma. Ini adalah peristiwa alami tubuh yang diakibatkan karena mengeluarkan timbunan sperma yang terbentuk terus-menerus. Sejak seorang remaja pria mengalami mimpi basah, itu menandakan bahwa alat reproduksinya sudah berfungsi seperti orang dewasa. Setelah remaja pria mengalami perubahan primer, maka pria tersebut selanjutnya mengalami perubahan sekunder, meliputi dada terlihat bidang,
emosional, tumbuh kumis, jenggot, rambut-rambut halus, baik itu di dada, di ketiak, maupun di kemaluan. Kemudian tumbuh jerawat. Suara mulai berubah, lebih besar dan lebih berat. Lalu, tumbuh jakun. Jakun adalah tulang yang menonjol di tengah-tengah leher. Hal ini terjadi karena pita suara pada remaja pria mulai melebar. Sekarang kita akan membahas pubertas pada remaja perempuan. Remaja perempuan mengalami pubertas pada rentang usia 8 sampai 13 tahun. Perubahan primer yang terjadi pada remaja perempuan ditandai dengan menstruasi atau disebut juga haid atau disebut juga datang bulan. Menstruasi merupakan tanda bahwa organ reproduksi remaja perempuan telah menghasilkan sel telur atau ovum oleh ovarium. Setelah remaja perempuan mengalami perubahan primer, maka remaja perempuan tersebut selanjutnya akan mengalami perubahan sekunder, meliputi pinggul dan payudara membesar, kulit semakin halus, suara terdengar lembut dan melengking, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar tubuh seperti ketiak dan kemaluan, serta mulai muncul jerawat dan bau keringat yang berbeda. Remaja perempuan yang memasuki masa pubertas sangat penting mengetahui tentang menstruasi. Menstruasi adalah peluruhan lapisan dalam dinding rahim atau biasa disebut endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Menstruasi ini terjadi setiap bulan, biasanya berlangsung selama 5 sampai dengan 7 hari. Umumnya menstruasi akan berlangsung hingga usia kurang lebih 45 sampai 50 tahun. Masa setelah menstruasi berhenti disebut menopause. Sudah kita bahas sebelumnya, remaja pria menghasilkan sel sperma, remaja perempuan menghasilkan sel telur. Jadi, jika sel sperma dan sel telur ini bergabung akan menimbulkan kehamilan. Sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Ingat, like, subscribe, dan komen supaya channel Legend Chen semakin berkembang. Terima kasih.